Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kita mau giveaway pulsa 100.000 ya. Nah, daripada kita di rumah aja nggak ngapain, kita bagi-bagi THR pulsa 100.000. Caranya gampang banget ya. Sebelumnya kita mau bahas dulu. Ada juragan tas yang bagi nasi bungkus isi uang 1 juta. Dia mengaku tidak cari pujian. Nah, ini bagus sekali ya. Bagaimana di saat sekarang malah justru banyak bersedekah, banyak memberikan kemanfaatan, donasi kepada yang sekitar, kepada yang membutuhkan. Bagus banget. Ya, ini dari Pasuruan. Aksi pengusaha Pratisia Kurniawati, ya, warga desa Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, membagikan nasi bungkus berisi uang yang viral, menuai banyak pujian. Pratisia mengaku aksinya bukan mencari pujian. Niat awalnya memang ingin berbagi, ya. Dia bilang seperti itu. Kebetulan pas rame ada video prank bantuan sampah, sekalian saja buat sindiran keras. Kasian orang yang lagi butuh malah dikasih sampah, kata ibu 3 anak ini, ya. Jadi memang dia sendiri mengaku ini tidak cari pujian. Di video sebelumnya kita sudah bahas, bolehkah kita sedekah dengan mempublikasikannya di media sosial, di publik, ya. Jelas boleh sekali, ya. Yang penting itu bisa untuk menggerakkan hati orang-orang lain supaya ikut juga sedekah, ikut juga memberikan donasi kepada orang lain yang sedang membutuhkan, ya. Apalagi di saat sekarang ini sangat bulan Ramadan, kemudian banyak yang terdampak juga. Nah, ini sangat bagus sekali kalau kemudian bisa ada donasi kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, dia mengungkapkan bahwa sebenarnya tiap bulan Ramadan ia dan suami selalu rajin membagikan sembako. Paket sembako berisi beras, minyak goreng, mie hingga roti dibagikan ke tetangga sekitar dan warga yang membutuhkan, ya. Kemudian selain sembako, pengusaha grosir tas, beliau pengusaha grosir tas. Jadi walaupun pengusaha tidak boleh pelit, ya, tetap sebagai pengusaha, ya, akan dilipat gandakan insya Allah. Walaupun membagikan beberapa donasi yang itu sedekah yang mungkin terlihat banyak dalam tanda kutip, tetapi insya Allah akan diganti dengan yang lebih baik dan lebih banyak dilipat gandakan, dan mudah-mudahan mendapat pahala. Amin, Allahumma amin. Selain sembako, pengusaha grosir tas ini juga rajin berbagi takjil selama 25 hari selama Ramadan. 25 hari, hampir sebulan ini. Mantap, ya. Saya nggak kenal orangnya, tapi kalau mungkin ada yang kenal bisa titip salam kepada beliau. Saya ucapkan selamat dan terima kasih karena sudah membagi-bagikan harta sedekah kepada yang kurang mampu, yang membutuhkan, dan saya sangat salut sekali kepada Anda. Dan mudah-mudahan orang-orang lain yang menonton video ini dan juga yang lain juga tergerak hatinya untuk selalu bisa membagikan apa yang dipunya, apa yang dibutuhkan oleh orang lain, ya. Jangan sampai nunggu orang yang butuh, jangan sampai meminta, jangan sampai nunggu orang-orang lain meminta. Jadi kita kadang nggak ada yang minta berarti saya nggak usah sedekah. Jangan. Kalau sekiranya menurut pandangan kita ada tetangga kita, saudara kita yang membutuhkan, langsung kasih, ya. Walaupun mereka tidak ngomong itu butuh atau tidak meminta, tapi kasih, karena disitulah nilainya. Apa hebatnya Anda bersedekah kalau nunggu orang minta? Apa hebatnya? Nilainya mana? Coba lihat, nilainya lebih tinggi mana kalau Anda ngasih kepada orang lain, ya, sebelum dia meminta, sama Anda ngasih setelah dia meminta. Jelas nilainya lebih tinggi bagaimana Anda memberi kepada orang lain meskipun dia tidak meminta. Ya Allah. Ya, mudah-mudahan kita bisa meniru sifat-sifat ini, ya. Jadi 25 hari selama Ramadan, hampir sebulan. Kegiatan beramal itu ia lakukan 2 tahun terakhir belakangan. Ya, ini sangat membuat kita tergerak lah, ya, Oke, bagi yang mau ikut giveaway, caranya gampang banget. Yang pertama, subscribe channel ini, ya. Nanti saya cek sudah subscribe apa belum. Tulis nama, tulis nomor HP, dan kapan akan diumumkan nanti, ya, saya bahas. Jadi caranya kalau mau ikut giveaway, caranya gampang banget. Tulis nama, subscribe dulu, subscribe channel ini, tulis nama, tulis nomor HP, karena nanti pulsanya langsung kita kirim ke sana, ya. Kemudian tulis pendapat kalian tentang kegiatan bagi-bagi nasi bungkus yang isinya 1 juta ini. Gimana sih menurut pendapat kalian? Terserah gimana. Kalian mau setuju boleh, nggak setuju boleh. Kita tukar pikiran bagaimana bisa berkontribusi lah, ya. Kita bisa sharing gagasan, ide, dan lain-lain. Sebenarnya, ya,
Yang saya harapkan di channel itu seperti ini ya. Jadi jangan lupa subscribe, tulis nama, tulis nomor HP, kemudian bagaimana pendapatmu tentang kegiatan bagi-bagi nasi bungkus yang isinya 1 juta rupiah itu ya. Kapan diumumkan nanti kita setelah baca dulu berita ini ya. Dia juga berkata begini, Ramadan ini sebenarnya sudah siapkan sembako, namun karena kondisi ada pandemi corona ini, ya belum disalurkan karena kan nggak boleh kumpul-kumpul. Penyaluran mungkin dengan cara lain nanti, ya kata beliau. Terkait bagi-bagi nasi bungkus berisi uang, memang sengaja ia lakukan untuk membantu warga di masa pandemi. Juga termotivasi ingin menyindir yang bagi-bagi sampah. Saya dan suami nggak tega lihat video itu, ungkapnya. Nah inilah perasaan nggak tega ini adalah kepekaan sosial. Ketika ada beberapa komentar yang kita dapatkan ya terkait dengan suatu peristiwa, yaitu prank, bagaimana membagi-bagi kardus isinya ternyata sampah dan batu. Ini sangat meresahkan ya, walaupun tuh kasusnya sudah selesai, orangnya sudah ditangkap ya, tapi jangan sampai terulang lagi lah, jangan sampai terulang lagi prank yang kemudian membagi-bagikan sampah atau batu. Nah beliau ini kalau menurut saya adalah orang yang sangat peka. Jadi bagaimana sebenarnya kita ini bisa mengasah kepekaan hati kita terhadap sosial masyarakat di sekitar kita. Jangan kemudian justru kita tidak peka, justru kita malah membuat prank yang pranknya itu kemudian menyengsarakan orang lain, memberi harapan palsu kepada orang lain. Jangan sampai seperti itu ya. Kalau kemudian kita mau berilah yang terbaik bagi orang lain, insya Allah kita akan dibalas dengan yang terbaik juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, amin amin Allahumma amin. Nah, jadi dia mengaku bahwa setelah melihat video prank sampah itu tergerak hatinya. Berarti orangnya ini adalah orang yang, kalau menurut saya itu adalah orang yang sangat lembut hatinya, mudah tergerak hatinya, dan mudah-mudahan kita bisa meniru sifat ini. Jadi jangan kemudian kita malah ikut-ikutan mendukung dan jangan sudah ya. Satu-satunya harapan bagaimana agar kita bisa menjadi solidaritas ya, saling berbagi dengan orang lain di bangsa ini ya, adalah dengan hati kita kita latih supaya peka, kita latih kepada orang-orang yang membutuhkan itu ya, orang-orang yang kemudian janganlah prank lah. Kemudian kalau mau ngasih ya ngasih sebisanya. Saya punya uang sedikit ya kasih, punya beras kasih kepada siapa saja. Anda punya beras kasih, Anda punya uang kasih, Anda misalnya zakat kasih, Anda punya kelebihan harta kasih kepada orang lain. Nah ini bagaimana kita melatih emosional berupa kepekaan sosial itu, peka sosial itu kepada orang lain, itu sangat dinantikan ya di era sekarang ini. Dan ini betul-betul sangat luar biasa ya. Kalau misalnya berapa nasi bungkus misalnya 1 juta ya 50 juta, belum nasi bungkusnya ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya, ini bermanfaat, dan berita-berita seperti ini seharusnya yang harus diungkap, harus diungkap di media sosial, sehingga apapun yang bisa kita berikan sumbangsih kepada siapa saja, dan ini sangat baik sekali. Masalah itu janganlah kemudian bersedekah itu dipamerkan di medsos. Mohon maaf, dipamerkan ini harus kita garis bawahi, bukan dipamerkan tapi dipublikasikan. Di video sebelumnya sudah kita bahas bahwa kita sedekah sembunyi-sembunyi baik ya, itu lebih baik, tapi kita bersedekah terang-terangan juga baik. Artinya bersedekah terang-terangan baik, bersedekah sembunyi-sembunyi juga lebih baik. Tapi tidak apa-apa kalau ini kemudian di saat sekarang banyak orang yang belum tergerak hatinya untuk membantu orang lain, kita publikasikan, kita shooting, kita videokan, kita foto, kemudian upload di medsos, sehingga teman-teman semua pasti paham dong bagaimana kalau orang yang diberi itu pasti senang sekali ya, apalagi di era sekarang ini. Ya mohon maaf kalau kemudian ya beberapa pengalaman sih dengan teman-teman ya, kita buat rescue ya, kita buat kita kumpulkan donatur, kita bagi-bagi sembako. Itu ada yang banyak benar profesi-profesi yang terdampak ya, profesi-profesi terdampak yang memang kalau kita lihat memang sangat susah sekali, karena orang bingung juga ya mau memakai jasa dia. Misalnya ya dalam berbagai kasus, misalnya tukang pijat misalnya, kita mau memakai kasus dia karena kita juga mungkin takut, masyarakat takut karena dia mungkin keliling bersentuhan dengan siapa saja, dan itu mungkin juga membuat kita khawatir untuk memakai jasa dia. Ada yang jualan juga terdampak, termasuk juga anak antar jemput anak itu juga anak sekolah ya terdampak. Bagaimana banyak sekali
profesi-profesi yang kemudian ini kalau kita lihat semuanya ya banyak terdampak ya. Maka ya kita bersyukur mudah-mudahan ini bisa menggerakkan hati kita. Dan makanya kita mau giveaway untuk bagi-bagi THR pulsa 100.000. Kapan diumumkan? Kita akan umumkan 24 jam setelah video ini diposting. Maka ya pelototin terus, nanti saya tulis di kolom komentar, saya pin siapa yang menang. Maka ya itu nanti tadi persyaratannya sudah saya sebutkan. Jangan lupa ya, kita terus berbagi kepada teman-teman yang lain, kita terus berbagi. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan ini bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin, Allahumma amin. Terima kasih. Menjadi cerdas adalah pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.